Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi saya kali ini akan membawakan biasa judulnya Resep Dapur Akyong yang ke-20 dan judulnya adalah Memahami Bandicam. Ya, jadi selama ini kita presentasi menggunakan PowerPoint. Kalau kita sedang presentasi ya kita bisa hadir, tapi wajah kita nggak kelihatan. Nah, kalau kita kebetulan satu hari acaranya di beberapa tempat, mungkin juga kita perlu wajah kita seolah-olah hadir dan presentasi itu tetap bisa dilakukan. Ini salah satunya menggunakan aplikasi Bandicam. Saya juga baru belajar beberapa hari yang lalu dan mencoba memahami. Jadi ini saya mencoba memahami. Nah, tentu saja untuk Bandicam ini kita harus membuka dulu, buka browser, kita ketik Bandicam, ya. Kemudian ini bandicam.com, ini HTTP-nya. Kemudian setelah ini kita buka, kita akan melihat layar, ini screen recording. Sebab pada dasarnya Bandicam ini adalah untuk screen recording. Dan untuk pengguna PowerPoint yang sudah 2019 atau pakai PowerPoint 365, ya, screen recorder itu juga sudah ada. Tapi ini Bandicam ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, tentunya ini lagi pandemi ya, milih yang gratis dulu ya. Nah, sehingga saya klik yang free download. Nah, kemudian akan muncul ini. Ya, kemudian kita klik download Bandicam. Ini adalah logo dari Bandicam. Ini adalah tampilan dari Bandicam hitam. Kemudian kita lakukan download, biasa kita tunggu ya sangat gampang sebetulnya. Kita tinggal disuruh menunggu, kemudian setelah itu akan keluar. Kemudian kita diminta untuk dari setup X ini Bandicam ini kita save kita filenya kita save. Nah, kemudian ini muncul di download ya, setelah ini di download Bandicam setup ini application besarnya 28.640 kilobyte atau 28 mega. Nah, kemudian proses instalasi, saya kira semua sekarang sudah sangat paham bagaimana menginstalasi. Saya tadinya kalau menginstalasi selalu takut, selalu ragu-ragu, tapi ini ya, kita pilih yang bahasa Indonesia, yang bahasa ibu, gampang ya. Oke, kemudian ada ucapan welcome, selamat datang, lanjut. Kemudian ada end user license agreement, ya kita setuju. Kemudian kita akan simpan ini, defaultnya adalah masuk di program file. Kita klik lanjut, kemudian ini akan di linknya, ini proses instalasi dan akhirnya selesai di sini. Ini sudah siap Bandicamnya, berarti sudah siap. Dan ada petunjuk instalasi berhasil diselesaikan. Bandicam, ini meet the new world of creating video with Bandicam. Jadi ini. Nah, ini adalah tampilan defaultnya. Di sini kelihatan di kotak yang saya beri warna putih, ini ada awal, ada umum, ada video, ada gambar, ada tentang. Dan di sini ada rekam. Nah, Bandicam yang ini adalah di sini sebetulnya bisa juga digunakan oleh para gamer ini, para gamer. Ini untuk para gamer atau ini bisa disambung dengan HDMI. Ya, dan kita masuk ke instalasinya. Di sini adalah pengaturan suara. Suara ada di sini. Ya, ini defaultnya rekam suara. Simpan suara ketika merekam dengan WAV atau MP3 bisa. Dan perangkat utamanya saya menggunakan laptop bawaan, speaker dari bawaan dari laptop Asus ZenBook. Mikrofonnya saya juga menggunakan mikrofon Realtek bawaannya laptop. Jadi saya tidak usah menggunakan HP, tidak usah menggunakan apa-apa, langsung menggunakan laptop.
dan itu kita gabungkan 2 suara, kita tidak perlu buat itu jadi stereo. Volumenya kita buat 100 supaya nanti kalau dipelanin gampang, daripada kalau pelan sekali nanti nggak terdengar. Kemudian yang setelah suara diatur, kita ngatur kamera. Kamera ini juga default, ini sudah default dicentang ini, kalau sudah kita centang, tambahkan overlay kamera. Kameranya juga kamera bawaan laptop, jadi saya tidak menggunakan alat perangkat apa-apa lagi. Nah ini tinggal ini diatur. Nah pada pengaturan ini ada yang agak khusus, di sini gunakan chroma key. Kalau kita menggunakan chroma key, kita klik, kita seyogyanya memakai green screen. Nah di sini memang tidak saya centang di dalam resep dapur ini supaya nanti kelihatan kalau tidak pakai green screen kayak apa. Ini adalah pengaturan kamera web. Yang berikutnya pengaturan mouse. Ya, ini mouse ini ukurannya kita tampilkan 100%, bisa ditambahkan efek. Kalau klik kiri itu warna merah, klik kanan warna biru, dan bisa ditambah juga dengan efek sorotan ini dengan ada bulatan-bulatan kuning begitu. Ini kita klik kanan, klik kiri, oke. Kita bisa juga mengatur logo, menambahkan logo. Nah, tapi dalam hal ini saya belum sempat explore karena baru beberapa hari baca terus langsung bikin, langsung mencoba, penasaran. Jadi saya belum mencoba membuat logo. Tapi ini bisa. Kemudian kita bisa menambahkan teks, overlay teks ke video. Video yang kita buat bisa kita tambahkan teks. Ya, ini nanti pengaturan teks. Ya, kita tinggal klik OK. Oke, sampai sekarang. Nah, sekarang kita ngatur posisi. Karena tadi intinya Bandicam adalah kita ingin memperlihatkan wajah kita pada waktu kita melakukan presentasi. Nah, di sini di sebelah kanan bawah. Ini kanan bawah. Kita bisa menggunakan 2, ini yang di atas ini memakai ukuran di sini, ukuran fotonya adalah 30%. Dan ini posisi X dan posisi Y, ini absis dan ordinat, kita tinggal bisa atur. Dan di sini gunakan chroma key atau tidak. Ini tidak saya centang. Berarti yang tampil di belakang saya ini adalah dinding rumah, dinding kamar ini di tempat saya menggelar laptop ini adalah sebetulnya warnanya kuning, tapi ditangkapnya seperti itu. Ini kalau kita atur posisinya ada di kanan kiri bawah. Nah, atau kita juga bisa mengatur kalau posisinya di kanan atas. Atau kalau kita pengen full, kita juga bisa posisi di tengah. Ya, ini tadi Pak Ketua Eksekutif sudah mengatakan bahwa ini harus santai supaya imunnya kuat. Pas bikin ini saya pakai kaos oblong, ini rileks banget jadinya, mohon maaf ya. Dan setelah selesai kita mencoba merekam. Ya, seperti tadi di tampilan defaultnya ada tulisan track record. Ini kita bisa menekan record, ini merupakan toggle on off. Kita Pak Georg, ada itu hitam di sini bisa di hide di atas. Di atas. Ini ya menutupi yang merah ini bunderan. Oh ya. Dari tadi udah ada dari tadi. Bisa itu mungkin hilang yang itu kendali itu yang itu hide optionnya. Di hide ya. Itu mengganggu kan? Akyum bisa itu dipencet more. Klik view option. Ya. Hide. Masih. Hide name. Nambah sekarang. Ya itu di situ. Pilih nanti di situ pilihannya ada hide control ya. Remote apa? Ya. Name. Hide name. Belum. Ini yang atas sudah. Ini sekarang yang timbul lagi. Nah, ini udah tinggal yang atas. Tampilkan kursor. Ini tulisan rek bisa. Ada kebaca, reknya kebaca. Ada ya. Reknya sekarang kebaca. Ya, yang penting reknya ini kebaca. Ya, oke. Ya, udah. Di pojok kiri. Ya, lanjut. Jadi ini kita bisa menekan sebagai toggle on off. Kita tekan
akan merekam, kita tekan sekali lagi akan Stop rekam. Ya. Atau kita bisa menggunakan tombol F12, terserah. F12, ya. Hanya saja kalau di sini memang ada perbedaan untuk yang Bandicam yang free ini akan muncul terus ini akan mengganggu sekali. Harus di minimal ya, diminimalisir. Kemudian nanti kalau kita mau menampilkan lagi, kita mungkin juga muncul sebentar ini menu ini. Kita mencoba merekam. Kemudian setelah direkam itu akan saya sudah mencoba merekam waktu itu. Ini disimpannya secara default ada di dokumen. Jadi di PC kita akan disimpan langsung di dokumen dan namanya langsung muncul Bandicam karena ini memang mereknya dia. Ini jadi saya mendownload ini pada tanggal 25 Juli itu saya baru mencoba itu. Ya. Kemudian tentunya setelah itu kita akan putar. Kita bisa memutar file Bandicam ini pada file original. Karena kita bisa milih itu MP4 ya, MP4 atau ya ini karena saya ini murid setianya Prof Budi pecah gesang PowerPoint dari PPT ini saya simpan di file PPT. PowerPoint. Nah, karena memang ini kelebihannya ini. Kalau di file Bandicam yang gratis itu terbatas 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau presentasi kita lama, kita nggak bisa. Nah, makanya ya untung memang PowerPoint ini Swiss Arm itu pisau Swiss ini sangat fleksibel. Nah, kita bikin saja file PowerPoint, kita insertkan file Bandicam itu. Kemudian kalau kurang kita bikin slide yang kedua sehingga kita gratis tapi kita bisa nyetel Bandicam sampai 1 jam juga nggak masalah gitu. Nah, ini kelebihan dari muridnya Pak Budi itu diajari yang bangsa kayak gitu loh yang saya kira itu selamat mencoba aplikasi Bandicam ini jadi kangen survei ini waktu di Kalimantan Barat ini dengan Bu Foni. Saya kira itu yang saya stop share dulu. Kemudian apa ini lanjut prakteknya? Lanjut Pak Kiung dengan karyanya langsung. Lanjut praktek karyanya ya, baik. Sudah muncul? Ya. Ya, sudah muncul ya. Praktek Bandicam. Selamat siang teman-teman semua yang saya cintai. Saya temu di infografis. Saya akan menyampaikan resep dapur yang ke-21 yaitu praktek Bandicam. Setelah kemarin tadi kita buat memahaminya, sekarang ini kita mencoba praktek Bandicam. Jadi saya sudah membuat beberapa resep dapur dan sampai yang sekarang ini berarti sudah yang ke-21 ada resep dapur itu mudah-mudahan bisa memacu atau memicu teman-teman untuk berkreasi ya, lebih giat lagi. Yang pertama adalah koleksi dapur agung. Yang pertama adalah saya beri judul The Great Reset. Ya, The Great Reset ya, Great Reset ini tagar dari Indonesia Maju ya, adanya problema COVID, kemudian ini pidato Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus itu terjadi perubahan yang mendasar seluruh tatanan dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi barat komputer sekarang sedang hang, nanti harus perlu di restart dan di reset kembali. Yang kedua, wisata Semarang. Ini saya dedikasikan buat teman-teman yang pernah bertugas bersama saya sejak tahun 2011 sampai 2020. Ya, kemudian ini ada wisata Semarang untuk menggalakkan, karena pariwisata merupakan salah satu tulang punggung juga dari pemasukan Indonesia dan sangat terkenal. Di sini ada berbagai macam wisata Semarang, air terjun, ada foto teman-teman semuanya, kenangan-kenangan indah. Ini sangat mengasihkan dan sangat menyenangkan.
Yang ketiga, saya membuat tentang cabin fever. Cabin fever ini istilah untuk menggambarkan berbagai perasaan-perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Dan ini saya bagi menjadi beberapa scheme atau skenario, ya, tentunya karena ini perasaan yang tertentu saya bawa ke suasana nyeri, takut terjebak, ada fobia, ada halusinasi. Kemudian second scheme-nya itu sedih, kemudian sudah mulai ada insomnia, rasa putus asa. Yang ketiga, cabin fever itu bisa menyebabkan kemarahan yang sangat memuncak. Dan yang skenario berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi supaya tidak terkena cabin fever. Yang keempat adalah tentang infodemic. Ya, COVID terus berjalan sehingga kita usahanya juga tidak berhenti, tapi di sisi lain itu di luar sana banyak sekali berita-berita yang bisa menyesatkan, ya ini sangat merepotkan sampai Bapak Dirjen WHO Dr. Tedros ini juga menyampaikan bahwa musuh kita itu bukan hanya pandemi tapi infodemic, dan ini saya gambarkan dalam beberapa slide infodemic. Yang kelima adalah tentang exhausted. Jadi karena COVID berjalan terus, kita semua bekerja, semua para tenaga kesehatan, ya, dan nakes itu dengan susah payah dihilir itu menjaga supaya pasiennya selamat dan sebagainya. Nah, ini saya buat menjadi 5 PowerPoint menjadi 5 video. Ya, ada skenario pertama itu bahwa ya physically, mentally, emotionally tired, memang sudah capek banget rasanya, dan ini mudah-mudahan ini segera berakhir. Yang keenam adalah saya menyampaikan resep tentang life expectancy. Nah, life expectancy ini terdiri dari 6 PPT, saya buat menjadi 6 video. Ya, di sini ada skenario pertama bahwa negara itu harus hadir untuk lanjut usia. Skenario kedua, kebetulan ini cucu saya ikut bicara di situ karena kebetulan pas membawakan suatu pidato yang membicarakan tentang life expectancy. Yang ketujuh adalah resilient. Ya, resilient atau ketahanan psikologis adalah kemampuan untuk mental, emosional mengatasi krisis atau untuk kembali ke status sebelum krisis dengan cepat. Sehingga kita rumah sakit perlu sekali mempunyai resilient yang tinggi. Dan pada skenario pertama itu ternyata tuh Amerika itu 60% orang Amerika itu mempunyai resilient yang rendah. Beruntung Indonesia bagus sehingga kita harus meningkatkan literasi digital. Dan ini PowerPoint-nya ada banyak slide, nanti mungkin bisa dibuka-buka kembali. Yang berikutnya anomi. Anomi ini suatu kondisi yang instabil, ya, tidak stabil, karena kadang-kadang antara peraturan dan anggapan masyarakat atau pandangan masyarakat itu berbeda, sehingga terjadi simpang siur atau tumbang tindih. Ya, kekakuan itu menyebabkan juga anomi. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh apa yang bisa menyebabkan anomi, dan mudah-mudahan kita sebagai sekarang ini istilahnya surveyor cars yang tidak boleh terkena sindrom anomi. Semua jelas, semua dasarnya adalah peraturan. Kalau kita berpegang pada peraturan ya mesti insya Allah benar lah itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memacu teman-teman untuk membuat slide-slide yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan main. Hebat Akyung ya. Jadi pertama tadi pengenalan dijelaskan, sekarang ngajar tapi dalam bentuk langsung BND. Orang hadir. Ya, saya ada pertanyaan satu dulu Akyung, buat Akyung sebelum kita minta Pak Budi komentar. Dari Bu Erna Suyati. Wah, ini teman kita rajin nanya. Paling rajin. Yang Roman Akyung, bagaimana cara input materi yang akan disampaikan ke dalam Bandicam? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Mohon Akyung jawab. Ya, jadi kalau Bu Erna memakai PowerPoint, bikin aja PowerPoint. Nah, bikin aja PowerPoint. Kemudian PowerPoint itu setelah jadi PowerPoint-nya,
Nah, kita buka dengan Bandicam. Karena pada kita dengan Bandicam itu sebagai screen recorder, apapun yang kita tulis itu akan direkam oleh dia. Hanya saja kalau yang gratis itu Bandicamnya ada terus yang kecil, dan juga Bandicam yang hitam tadi itu juga terus muncul. Nah, ini diakalinya ya saya buat di PowerPoint, kemudian PowerPoint-nya saya buat video. Nah, dengan video kita insertkan lagi di PPT tadi videonya kita insertkan, dan dengan trim kita bisa atur nanti bagian mana yang waktu kita ngeklik rek itu nggak kelihatan. Nah, aslinya yang di Bandicam sebelumnya ada, mungkin kalau perlu juga jadi supaya itu nggak kelihatan, jadi di trimnya kita mulainya ya. Kemudian pada waktu berakhir kan kita juga kadang-kadang nggak sadar atau gimana, jadi dengan trim itu mulainya, entrance-nya sama ending-nya kita atur. Nah, kemudian itu kan jadi file, bisa kita simpan sebagai file PowerPoint. Bisa juga kita rekam menjadi suatu video. Saya kira begitu, Bu Erna. Jadi pada waktu kita ngajar, kita mungkin bisa ngajar di 2 tempat. Ya, kita tetap muncul di situ ya. Nah, cuman kalau ada yang tanya susah itu nanti. Nanti Tapi ya orang-orang yang sibuk kayak Pak Joni, Pak Niko, Pak Toto itu pakai belum itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Akyung. Ya, baru 1 pertanyaan. Nah, sekarang kita minta pendapat dari Prof Budi nih, gurunya. Gimana nih muridnya nih? Komentar ya. Silakan, Prof Budi. Kalau menurut saya, Dok, ini bukan lagi memotivasi, tapi sudah jadi standarisasi, Dok. Jadi ke kitanya juga jadi deg-degan juga. Seumuran Akyung sudah 21, berarti yang muda harus 40 gitu, Dok. Wah, deg-degan gue. Jadi, nah itu yang pertama, Dok. Yang kedua itu, memang betul, Dok. Jadi ketika presentasi, kita hadir di situ, ya walaupun bentuknya kecil, ya video reaction gitu, Dok, ya. Itu seakan-akan kita tuh seperti langsung berhadapan, betul. Jadi kita tidak lagi istilahnya tuh terpecah konsentrasi karena tampilan slideshow, tapi kita juga seakan-akan ini kita berhadapan langsung dengan yang membawakan materinya gitu, Dok. Makanya video reaction itu makin trending di YouTube gitu, Dok, karena ada kehadiran sosok penyatu antara materi dan yang membawa itu ya. Ya, betul, Dok. Video reaction. Betul, Dok. Jadi betul, ini sangat penting, Dok, Bandicam ini, Dok. Tapi ya karena tantangannya ya itu, Dok, ada yang berbayar itu, Dok. Bedanya dengan split cam apa, Pak Budi? Ada split cam kan sebelumnya Pak Budi ngajarkan split cam. Oh iya, ya. Mungkin yang sudah mempraktikannya Dr. Boyke nanti. Ya, Boyke. Ya, betul, Dok. Ya. Nah, yang paling jelas di situ bahasa Indonesianya, Dok, ya. Bahasa Indonesianya belum ada di split cam. Lalu kalau green screen kan itu baru kesininya gitu, Dok, ya. Dan perbedaan mendasarnya memang itu total gratis sih, Dok, kalau split cam itu, Dok. Oh iya, kalau Bandicam ada 2, premium ya, freemium. Ada 2 ya. Tapi memang kalau dari fitur lebih bagus Bandicam, betul, Dok. Ya, saya lihat juga tadi lebih rapi kelihatannya ya. Betul, Dok. Betul. Ya, memang. Itu tadi Bandicam kata Pak Kyung itu merekam apa yang di layar, betul ya? Jadi apa yang di layar direkam. Rekam semua. Nanti di recording lagi sama kita. Nanti Iya. Jadi videonya trim lagi, kita trim lagi, masuk ke PowerPoint lagi, baru video lagi gitu. Wah, 2 kali kerja, hebat nih, canggih. Jadi videonya di trimming masuk ke PowerPoint. Setelah jadi PowerPoint divideokan lagi kan, Akyung? Iya. Ya ini gara-gara mau yang gratisan ini loh. Ini tapi nggak apa-apa, itu asik itu. Karena merekam dari layar ini kan dulu Prof Budi bilang belum ada ya, sekarang udah ada nih ya Bandicam ini ya. Merekam di layar. Ada Dokter Niko. Dulu maksudnya screen recording. Tahun lalu, 2 tahun lalu. Dia kapan? Screen recording. Screen itu recording. Yang Theta itu yang saya video orangnya nyanyi berputar itu
Nah itu kan Dan direkam. pakai screen recordernya Ya. ini apa PowerPoint. PowerPoint. Iya. Oke. Pokoknya bolak-baliknya ke PowerPoint lagi gitu. Iya, itu saya nggak salah Luar lagi. biasa nih. PowerPoint ini memang setia benar ya. Screen recording ada di command mana dia? Ada di insert dok, menu insert. Ya di sebelah video itu ada screen recorder kalau nggak salah. Oh ya di sampingnya audio. Oke. Ya. Ya. Ada lagi Pak Budi yang mau ditambahkan sebelum kita pindah ke penyampil berikutnya? Kayaknya mungkin nanti Dokter Boyke boleh dok jadi komparasi gitu dok, yang split cam gitu dok. Kapan kita minta ya Dokter Boyke. Ya. Aja, dok. Nah, nanti mungkin Indra coba cari Indra, nanti bisa ditampilkan di sini walaupun Dokter Boyke-nya lagi nggak hadir ya, tapi karyanya kan ada tuh di Google Drive kita kan. Nanti coba ditampilkan ya, Indra. Sekarang kita silakan Bu Rosma dulu untuk tampil. Baik, silakan Bu Rosma. Sekarang gilirannya Bu Rosma menampilkan dapurnya Bu Rosma juga nih. Terima kasih, Dr. Joni, Pak Toto. Saya izin share screen ya, Dok ya. Ya, silakan. Saya tuh memang senang mengumpulkan foto-foto. Jadi minggu lalu, 2 minggu lalu kan Akyung itu menampilkan cara membuat album gitu ya. Jadi sebenarnya saya tuh ingin mencoba lagi, dan saya kan katanya kalau beberapa minggu yang lalu kan Pak Joni bilang kalau bikin karya harus ada tutorialnya. Jadi ya saya mengulang lagi sebenarnya apa yang udah dikerjakan Akyung. Gak apa-apa. Gitu. Tadi Pak Toto udah bilang diulang-ulang nggak apa-apa karena orang mungkin nggak ikut kemarin tahu sekarang. Jadi yang penting bisa diaplikasikan. Saya mencoba aja ya, Dokter Joni ya, maklum aja Dokter Joni lagi belajar juga. Ya, sama-sama ini kan memang pelatihan ini. Gurunya cuma Prof Budi yang lain associate. Nah, kalau Pak Akyung udah jadi associate profesor. Saya coba share screen tutorialnya dulu ya, Dok ya. Ya, silakan ya. Kalau Akyung istilahnya dapur, kalau ini tutorial betul ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Sudah masuk ya, Dok? Sudah. Nah, ini sudah pakai Bandicam ini ya? Enggak, Dok, enggak pakai Bandicam. Pakai PowerPoint, Dok. Nanti saya cerita. Yang terhormat Dr. Joti Atmojo, Dr. Niko Lumenta, Ibu Lui, Dr. Joni, Dr. Hani, Dr. Eka, Dr. Ai, Dr. Sri Rahmani, Dr. Amatia, Pak Prof Budi, Bapak Indra, Bapak Ibu Surveyor yang saya kasihi. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan siang ini untuk saya boleh sharing tentang PowerPoint. Sebagai penyemangat kami untuk acara infografis ini adalah Bapak Akyung, Bapak Prof Budi, guru kami yang sangat baik, dan Ibu Lina, Ibu Elsa, dan Dr. Hendrik. Untuk menyingkat waktu dan tidak berpanjang-panjang, saya akan menyampaikan sedikit sharing tentang tutorial cara membuat album dengan PowerPoint. Pertama, kami akan membuka PowerPoint. Nah, setelah itu kita buka insert, kemudian kita klik shapes, kita pilih rectangle, kemudian kita pilih kotak yang kecil ini, kita buat slide-nya, kemudian kita klik format, kita klik save outline, klik no outline untuk menghilangkan garis pinggir dari kotak ini. Kemudian kita klik home, kita klik save file, kemudian kita klik tekstur untuk memilih warna kotak ini. Ini saya milih ini, maka hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kita akan klik insert, klik save, kita pilih rectangle, kita buat kotak kecil di kanan atas ini.
Kemudian kita klik home, kita seleksi kotak kecilnya, kita klik save outline, dan kita klik no outline supaya pinggirannya juga tidak terlihat. Untuk buat warna kotak kecil ini, kita klik save fill, kita pilih warna putih. Kemudian kita klik format, kita klik save, kita akan memilih shadow. Nah, kita pilih preset warna putih, dan kita buat transparansinya 60%, sedangkan distansnya 7 pt. Kemudian kita klik insert, kita klik shapes, kita pilih basic shapes, kemudian kita pilih arts. Nah, kemudian kita klik home, kita klik shapes, kita klik shapes outline, kita klik weight, kita klik more lines ya, more lines. Tadi kan kita shape online, kemudian kita pilih weight, kita pilih width dengan 5 ya, angka 5. Kemudian kita untuk warna kita pilih gradient line. Ada gradient stop, ada 4 gradient stop. Kita pilih gradient stop. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna putih, ketiga abu-abu, keempatnya adalah kembali warna hitam. Kemudian kita atur garis lengkungannya ini. Nah, setelah garis lengkungannya ini terlihat sudah baik, sudah sesuai keinginan kita, kemudian kotak dan lengkungan ini kita klik format, kita buat grup, ya, kita buat grup, kita tekan grupnya sehingga dia menjadi satu grup. Kemudian kita tekan Ctrl plus D untuk perbanyak, kemudian kita atur supaya dia sedemikian rupa. Kemudian kotak yang coklat ini kita klik, kita copy slide-nya, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kedua kotak dan jepitan ini lengkungan kita blok sampai ke bawah. Kita klik format, kemudian kita klik bring forward, kita klik bring to front. Nah, sehingga semua kotak ini dan lengkungannya sudah berada di atas. Kemudian kita buat di atas yang coklat ini, kita buat lagi kotak lagi, dan kemudian kotak ini setelah kita buat, kita rubah warnanya dengan kita tekan save fill, kita pilih yang warna ini. Kemudian kita lihat ini kan, kita buat bentuknya ini tadi. Ini sekarang lengkungan ini, jepitan kertas ini dan kotak ini sudah berada di atas yang coklat. Nah, kita copy, nah, kemudian kita lakukan lagi karena tadi kan dia sudah di belakang ya. Nah, kita atur lagi, tadi kita grupkan lagi, kita pindahkan dia supaya menjadi kembali ke atas ya. Nah, kita buat di atas dari album ini, kita masukkan foto bunga. Nah, ini kita supaya dia bentuknya baik, lebih bagus ya. Kita buat lagi, tekan format, kita klik picture effect, kemudian kita klik preset, kita pilih yang ini. Sehingga bentuknya menjadi kelihatan lebih bagus, lebih menonjol. Nah, kemudian kita akan membuat cover depan. Nah, kita buat cover depan, kita delete slide yang sebelah kiri tadi,
Kemudian kita buat lagi kotak-kotak ini. Kemudian kita buat lagi lengkungan seperti di slide sebelumnya. Kita atur posisinya supaya rata. Kemudian kita buat judul album. Demikian juga di cover belakang. Kita delete yang sebelah kanan, kemudian kita buat kotaknya lagi seperti ini. Caranya juga tadi kotak yang satu ini kita grouping, terus kita Ctrl plus D untuk memperbanyak. Kemudian kita atur supaya posisinya rata. Kita buat judul untuk cover belakang. Kemudian kita atur posisi slide sesuai urutannya, mulai dari cover depan dan seterusnya. Kita klik home, kemudian kita isi transisi. Klik slide, klik transisi, klik more, klik page curve, kita apply to all, kemudian kita atur durasinya. Isi bunyi atau sound, kita klik lagi slide, kita klik transisi, kita klik sounds, pilih suction, kemudian klik apply to all. Kita lakukan slideshow. Kemudian setelah selesai slideshow, kemudian kita simpan album ini dengan membuat video. Kita pilih file, pilih export, kita pilih create video, klik create video, kemudian kita tunggu proses, kita buat nama video tersebut. Saya kira selesai. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya stop share ya, Dok. Ya, oke. Sekarang saya lanjut hasilnya dengan hasil karya. Ya, lanjut dengan hasil karya ya. Tapi itu sudah tadi udah ada foto Ibu di bawah, pakai apa? Split cam atau pakai? Enggak, pakai itu, Dok. Di ini aja pada saat ekspornya. Di ekspor. Di insert. Nanti saya tanya Pak Budi nih, gimana tuh? Udah terbuka ya, Dok? Udah. Mari kita lihat hasil karya Ibu Rosma. Album. Wow. Oke. Udah keluar, Dok? Belum, masih berproses. Ya. Oke, sekarang sudah kelihatan. Ya. Berbentuk video juga kan, Bu, karyanya? Enggak? Oke. Kelihatan, Dok? Kelihatan, tapi masih dalam bentuk PowerPoint ini ya. Lembar kerja PowerPoint belum hasil. Coba. Bentar ya, Dok. Ya, nah coba itu ya. Ya. Nah, ini ya, oke. Ya, lanjut. Nah, oh ya. Keren ya bukanya ya. Oke. Ya. Pakai suara, Dok. Suara ya. Oh. Ya. Wow, banyak nih albumnya ya. Oh, ini album nyanyi itu ya. KMK itu, Dok. KMK ya. KMK. Iya. Wah, ini sudah 17. Saya stop share, Dok. Oke. Kasih. Ya, mantap. Cuman mungkin koneksi nggak bagus, agak tulisan masih agak ada yang kabur tadi ya, nggak tajam. Wi-Fi-nya kali, Dok, di rumah. Mungkin Wi-Fi-nya ya di tempat Ibu. Baik. Nah, sebelum ke Pak Budi, ini ada pertanyaan nih, ada di Q&A dari Pak Ketut Widiase.
berarti dari awal PPT kita sudah disetting dari awal bagian yang akan ditumpuk video harus dikosongkan. Apa nih maksudnya ya? Video berarti dari awal PPT kita sudah disetting dari awal bagian yang akan ditumpuk video harus dikosongkan. Nah ini tadi foto kan saya tadi tanya, ini mungkin komentar Pak Ketut Widiasa tentang foto Ibu di pinggir kan ada tadi. Ibu bilang cuman coba silakan Ibu jawab, kalau enggak nanti Prof Budi yang menjelaskan lebih jelas nanti. Kan ini Ibu nggak pakai Bandicam, nggak pakai split cam kan, tapi saya lihat ada foto Ibu di pojok kanan kan? Iya. Itu pakai kalau kita mau bisa saya ini ya Dok ya. Boleh. Itu pertanyaan Pak Ketut ini, Pak Ketut Widiasa tanya gimana caranya. Saya coba keluarkan ini dulu ya Dok. Ya, oke. Ya, berarti tadi pertanyaan Pak Ketut, kalau model Ibu tadi kan foto di kanan, berarti dari awal PPT nggak boleh ada tulisan di kanan bawah itu kan begitu ya? Maksudnya harus dikosongkan ya, nanti akan ditaruh foto di situ kan? Sebenarnya Dok, sebenarnya tidak ada yang dikosongkan Dok. Oh gitu. Jadi kita tetap buatnya itu tetap seperti nyusun PowerPoint biasa. Ya. Kemudian kan kita save. Ya. Kita kan langsung di PowerPoint kan ada file. Ada judulnya file yang paling pinggir tuh Dok. Ya. Kemudian kan kita ekspor. Ya. Kita jadikan dia menjadi video. Ya. Nah, terus di sana ada pilihan lagi Dok. Ada pilihan, kita akan memunculkan wajah kita di dalam di situ itu. Ya, waktu ekspornya ya. Oke. Di ekspor itu nanti ada. Itu terjawab. Di PowerPoint itu memang kaya sekali Dok, macam-macam gitu di dalamnya. Ini sudah nambah Prof Budi, pendukung PowerPoint satu lagi ini. Jadi mungkin saya ingat itu apa Pak Budi kan mengatakan di PowerPoint asal kita rajin kutak-katik pasti banyak yang akan ditemukan. Nah, saya sering itu, saya kutak-katik, oh benar ya Prof Budi itu benar juga saya pikir. Ini ada Bu Sri Hatin mau nanya, tapi cuma bilang izin tanya. Oh, rupanya beliau mau nanya langsung nih. Apa bisa ya, Indra? Ada peserta Bu Sri Hatin, Budi Rahayu. Oh, ini udah nulis. Dalam proses membuat album, tiap halaman bisakah di-copy saja sehingga tidak buat lagi dari awal? Nah, ini pertanyaan Bu Sri Hatin, Bu Rosma. Kalau belum dijadikan video, masih dalam bentuk PowerPoint, bisa di-copy. Ya. Jadi bikin lagi di kanan. Jadi enggak usah lagi bikin itu tadi tuh. Iya, bisa. Jadi bikin kosong lagi kan? Bisa. Foto lain. Nanti bisa, kemudian Dok. copy ke sebelah, fotonya lain lagi. Jadi enggak usah lagi bikin dari awal gitu. Ya, kayak tadi kan bisa, repot Dok. tuh. Bisa. Bikin lobang-lobang anunya itu. Ya. Yang lalu juga Pak Kyung udah jelasin itu. Oke. Ya, saya nambahin sedikit. Monggo, Akyung. Wah, ini jadi tadi Pak Ketut itu menarik. Jadi dengan Bandicam tadi kan memang saya buat tampilan saya agak besar. Besarnya 59%. Jadi itu bisa kita perkecil. Nah, kalau kecil sekali di kanan apa di kiri. Nah, pada waktu kita membuat PowerPoint, sebelah itu jangan, kalau bisa nggak ada tulisannya. Jadi memang nggak nutup. Nah, jadi tergantung ukuran foto yang mau kita tampilkan. Kalau tadi memang saya bikin agak besar supaya agak jelas. Tadi kan itu bisa diatur ya, saya kira itu. Cukup besar. Saya kira itu Dokter. Tadi bisa diarahkan mengomentari Akyung juga ya si Pak Ketut Widiasa ya. Oke. Terus saya lihat ada lagi nggak pertanyaan? Sudah ya, belum ada Q lagi. Oke, sekarang Prof Budi kasih komentar nih karyanya Bu Rosma nih. Wah. Speechless saya Dok. Itu tadi yang menarik ini Dok, waktu mengekspor video ada pilihan itu. Nah itu saya agak-agak deg-degan, saya belum nemu itu.
ada pilihan untuk menampilkan pembicara dok Ya, ya? saya baru dengar. Coba nanti Bu Rosma Iya, kasih lihat. betul-betul dok. Nah ini dok, menarik nih dok. Saya belum tahu itu dok. Waduh, senang banget kalau Pak Budi, tapi itu hanya ada di Office 2019 atau PowerPoint 365. Kalau karena saya punya 2 laptop, yang satu itu yang zaman kuda gigit besi itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi di 365 ada? Ada. Atau PowerPoint 365 ada. 2019 ya? Iya. Office 2019. Pak Budi ada nggak, bisa dikasih lihat nggak Pak Budi biar teman-teman tahu? Ini dok di 365 saya itu belum ada itu dok. Wah. Pas kita klik file, Pak, saya kurang pinter mengambil dari sini gitu loh. Untuk di share screen-nya saya belum bisa untuk share screen. Mana ya? Itu video ya. Sebentar ya, saya coba ya dok. Prof. Masih bisa dok. Gimana? Saya coba. Ilmu share screen itu nanti jadi ilmu pembimbing itu Bu Rosma. Ya. Pembimbing harus bisa share screen. Jadi seperti itu tadi kita siapin dulu aja PowerPoint-nya gitu. Pas kita save baru muncul. Coba. Kan itu nanti ngerekam sekalian. Iya. Bu siapkan dulu, habis itu langsung share screen, diproseskan, kelihatan nanti. Iya. Itu dia. Ini ilmu membimbing nih. Ini kan ada ekspor. Ya. Terus habis ekspor itu udah kasih lihat sekarang. Share screen sekarang itu tulisan ekspor. Pas di pencet nanti biar kelihatan dia. Ntar ya dok. Aku di sini kurang pinter. Pak, buka PowerPoint aja. Bu, buka dulu PowerPoint-nya, habis itu baru share screen. Nah, ya, baru klik. Ya, sebentar dok. Oh, ya. Ini di depan guru-guru besar nih kaget ya. Agak kagok gitu loh. Ya. Ada betul-betul guru besar, profesor, ada yang provokator aja ini. Saya nggak tahu Pak Niko ini profesor atau prof. Provokator aja. Provokator aja. Kalau Pak Prof Budi benar prof. Record timing and narasi dok ya? Ya dok, ya Pak. Yang itu bukan ya? Saya coba sharing screen dok ya. Saya coba sharing screen. Ya, sekarang Pak Budi yang sharing screen ya. Saya coba itu. Nanti Bu Rosma kasih komentar aja. Iya betul ini, bukan gitu ya. Silakan. Iya. Nah ini kan Prof. Ekspor ya. Create itu apa nih? Dok, ini dok. Create video. Create video kan dok ya? Iya, video. Nah, kemudian yang mana pilihannya? Di sebelah kanan ini rekan pilihan. Mana? Apa ini dok. Record. Ini. Iya. Record timing and narration. Iya. Dari awal langsung terrecord. Bukan main. Iya dok. Wah ini baru dok. Nah, profesor bisa dapat ilmu baru juga ini dari. Tadi waktu Akyung memperlihatkan Bandicam itu saya pikir Bandicam bisa mirip juga tuh dengan hanya diekspor gitu dari awal. PowerPoint memang merajai nih Pak Budi, bener ya. Tadi pertanyaannya kan untuk memasukkan videonya pembicara ya. Iya. Iya maksudnya tadi itu yang diklik ya, narasi itu. Iya dok. Itu lalu videonya pembicara muncul. Iya. Kan nanti klik narasi itu setelah kita klik, dia kan langsung masuk ke kita punya PowerPoint dari awal. Iya dok. Sudah langsung jalan recordingnya. Iya. Jadi dan wajah kita langsung muncul. Silakan Pak Budi, bikin jelas prosesnya. Coba ya dok ya. Nah jadi prosesnya itu ketika akan mengekspor ya. Jadi kita buat dulu slide PowerPoint-nya seperti biasa. Iya. Nah, setelah itu kita klik file. Seperti itu, dok ya? Iya, terus ekspor. Terus ekspor. Ya.
Lalu create video, ya. Video. Ngomong kita di situ. Ke bawah itu dong. Di sini ke ada. Bawah, ya. Nah, jadi dipilihnya tuh record timing ini dok ya. Timing, ya. Pak Budi langsung masuk aja itu langsung. Langsung ngomong kita di situ. Iya betul dok. Ini diklik nanti langsung. Atau coba dulu previewnya. Iya, klik Pak Budi masuk Pak. Previewnya, yang ya. bawahnya. Yang bawahnya preview. Nanti setelah itu diklik, itu nanti akan langsung merekam ini dok ya, tampilannya kalau di saya itu ini dok ya. Iya, tampilannya itu nanti begini, setelah dia dari file pertama sampai file terakhir, terus kemudian kan dia diam tuh. Oh iya terus dok. dia balik lagi ke export tadi itu untuk kita save, kita save lagi gitu, terakhir save. Iya dok. Oh jadi proses perekamannya itu berarti di sini dok ya, jadi kita sambil record. Ya betul. Langsung. Record. Nah nanti kita sambil presentasi di sini dok ya. Gitu dok. Narasi. Waduh betul dok. Ada profesor baru. Pak Budi dicoba. Maaf kalau saya yang ngasih tahu. Hebat. Baru tahu dok. Dipraktekkan Pak Budi, praktekin. Praktekin. Kalau praktekkan. Pak Budi punya PowerPoint nggak? Nggak usah banyak, 5 biji aja PowerPoint, nanti coba ngomong kayak gitu, betul tuh. Baru nih kita tahu, saya juga baru. Ternyata langsung di situ ya. Iya dok. Biasanya jarang buka itu ke situ, cuman langsung cuma ukurannya aja. Saya waktu itu begini, Dokter Joni. Kan itu katanya suruh Prof juga kan yang ngajarin, suruh klik aja semua gitu kan. Jadi lagi ekspor, saya klik. Pas saya klik yang itu, kok wajah saya keluar gitu. Ini. Eksperimen ya jadi ya, trial by error ya. Iya. Kayaknya harus Akyung ini langsung dong. Coba Akyung kalau gitu. Ini ahlinya PowerPoint itu. Oh keren ini keren. Aduh. Bukan main ya, memang. Nanti kalau pembimbingan bisa pakai ini nih. Iya betul. Ilmunya udah, dan ternyata nggak usah Bandicam nih. Wah, hebat ini. Ya. Makin naik harkatnya PowerPoint ini, makin naik. Yang cukup PowerPoint diekspor dari jadi foto ya, cuma 2 kali ya kita ya, 2 kali. Iya betul. 2 kali. Kan harus terakhir harus di save gitu. Betul. Wah benar-benar ini. Nggak nyesel ini kita belajar. Saya senang sekali Prof Budi ngajarin klik aja semua. Jadi saya klik aja semuanya. Iya. Coba aja ini, bisa nggak ini? Coba ya. Siap dong. Bisa pasti. Saya share screen. Ini udah kelihatan? Ya. Jadi begini ya Bu Rosma. Ya, sekarang tinggal ekspor. Akyung langsung ke file dulu. Export. File dulu ke Akyung. File ekspor. Ya, ekspor. Kelihatan ya? Nah, create a video. Create video. Nah, yang ini kanan. Iya, ke bawah. Ini kita klik kan? Iya, ke bawah. Klik. Nah, itu yang narasi. Record ya. Coba Kaki ngomong sekarang. Sekarang saya ngomong ini resep dapur Akyung yang ke-19. Ini lagi nyembelih korban pas itu. Ini apa? Ini kita record ya. 2, 1 mulai. Nah ini apa semua. Kemudian saya klik lagi. Ini layoutnya, layout kelihatan? Ya. Ya, ini kita 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita stop. Kemudian kita bukan langsung save. Harusnya mukanya kelihatan tadi Q. Iya, kenapa nggak kelihatan? Itu nggak kelihatan. Oh belum ekspor kali, belum ekspor gitu.
Oh iya, oke, belum ekspor. Ini tak stop set. Belum ekspor tadi, baru ngeliatin itu ya. Ulang lagi, Pak Kyung. Ya. Wah, peserta kita udah 284 nih, mantap sekali nih. Tapi itu bisa juga nggak keluar karena kameranya dipakai oleh Zoom, Pak. Oke. Jadi bisa Ya. Nah, itulah gunanya kalau split kamera di situ. Kalau split kamera. Ini tadi ada message memang. Tadi mau saya sampaikan, your camera is lagi digunakan untuk membuat yang lain. Ya, udah benar. Terima kasih Mas Hendra. Jadi nggak bisa kalau tidak lagi Zoom bisa. Bisa. Lagi muncul. Terima kasih Bu Rosma ilmunya. Oh, hebat. Biasa ini. Harga jempol 2 ini buat Bu Rosma. Aduh, kalau ada 4 jempol kasih 4 jempol. Enggak, sebenarnya yang luar biasa itu Prof Budi karena dia Prof Budi itu mengucapkan kata-kata yang di otak saya nempel banget gitu loh. Klik-klik aja terus, klik-klik. Nah, saya semuanya saya klik-klik aja gitu. Yang baik itu Bu. Berani eksperimen ya. Saya ada yang mau saya tanya sama Prof Budi. Tadi kan kamera saya itu kan dia nggak bisa muncul virtual background-nya saya. Itu kenapa gitu? Jadi hanya screen yang hijau saja yang kelihatan. Nah. Saya kutak-katik gimana merubahnya nggak bisa saya gitu. Coba Prof Budi ngajarin. Oh iya dok. Aduh, karena saya nggak punya green screen dok. Jadi gini dok, karena dokter itu kan menggunakan langsung kamera virtual, bukan kamera bawahan laptop gitu dok ya. Iya. Nah, sedangkan di PowerPoint itu belum mampu untuk menghilangkan hijau itu dok. Nah, jadi diakalinya menggunakan virtual kamera split cam itu tadi dok, bisa dok. Atau pakai Bandicam. Jadi ketika direkam itu dialihkan dulu, jangan menggunakan kamera bawaan laptop, tapi dialihkan dulu, dibelokkan dulu ke kamera virtual Bandicam atau split cam itu dok. Mungkin itu ngakalinnya gitu dok. Tapi saya belum pernah nyoba ya. Kalau ini teori dok ya, teori. Nanti kita tunggu Akyung nih. Tekniknya bisa. dok. Tadi saya sudah nyoba, bisa Pak, bisa. Oh tuh, iya dok. Siap dok. Wah ini makin luar biasa. Supaya penampilannya kelihatan cantik gitu. betul. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa dok di PowerPoint dok. Jadi ada ijazah PowerPoint kayaknya dok. Makin naik harkatnya PowerPoint itu. betul. Iya dok. Iya kayaknya nih. Oh iya dok. Kayaknya saya juga mau namain PowerPoint nanti dok. Kalau tahu gini mah dok. Ya pesan dari Pak Toto itu ulang lagi yang lama betul. Iya dok. Full course of PowerPoint. Ternyata kalau bisa dipakai kemana aja. Dibikin video bisa, dibikin Iya dok. Fleksibel. Oke, ada pertanyaan satu ya untuk Akyung nih rupanya. Akyung, saya bacakan dari Pak Wahyu Krisnanto. Mohon izin bertanya kepada Akyung ya. Saat membuat slide dengan model video seperti yang ditampilkan oleh Akyung, apakah langsung diintegrasikan ya PPT dengan Bandicam melalui aplikasi Bandicam tersebut? Monggo. Ya. Makasih Pak Wahyu Krisnanto. Ya Pak Wahyu Krisnanto. Beliau ini dosen S2 di Surabaya ini. Ya, ini jadi kita bikin PowerPoint biasa. Kemudian setelah itu kita buat setelah PowerPoint-nya jadi, kita ekspor jadi video. Nah, jadi video. Jadi kita sudah mempunyai PowerPoint, slide PowerPoint di mana di dalamnya ada video. Kemudian video tadi kita jalankan ya, biasa. Nah, kalau kita mau menggunakan Bandicam, kita masuk ke Bandicam dulu. Nanti itu baru nanti akan kelihatan. Saya mungkin bisa ini ya share.
ini apa tempatnya di dokumen ya. Kami menggunakan nah, belum muncul. Sudah. Sudah kelihatan? Ya, sedang berproses. Ya udah. Nah, ini kami menggunakan aslinya seperti ini. Nah, ini di belakang saya ini pada waktu saya merekam belakangnya kelihatan semua. Ya. Presentasi ini originalnya. Di dapurnya ini. PowerPoint. Maaf ini pakai kaos oblong. Oh belum keluar. Ini baru. Foto Akyong belum kelihatan. Yang ada baru Explorer nih, baru Explorer. Explorer nih. Baru Explorer. Saya foto saya belum kelihatan ya? Belum. Ini belum video ini, masih file Explorer. Belum dimainkan videonya. Mana videonya nih? Mungkin mesti buka dulu. Webcamnya. Ya, saya buka dulu videonya. Baru di share screen. Ya, ini terus baru saya share screen. Enggak muncul ini anunya apa? Kolom saya. Bandicam-nya enggak muncul ini. Ya. Enggak, masih file Explorer yang muncul. Masih belum dokumen ya? Belum. Nah, belum bisa nih. Belum. Sorry ya. Nanti saya coba lagi dulu ya. Silakan Pak Budi dulu. Saya tak nyoba dulu ini. Silakan. Saya sudah stop share ini. Sementara isi dulu. Oke. Ya, silakan Prof Budi sekarang kasih komentar lagi atau ada materi lagi ya. Kita masih ada waktu seperti janji saya tadi 20 lagi ya. Siap. Karena ini kan dari tadi PowerPoint terus ada temuan baru nih. Luar biasa. Iya. Tapi kita harus kasih penghargaan dulu. Kalau di kedokteran nih Rosma ini penelitian. Ini penelitian artikel baru. Iya. Bu Rosma. Mungkin banyak sebetulnya Dok nih yang baru-baru itu Dok karena tertimbun kemarin gitu Dok. Ya, silakan. Mungkin saya coba mungkin hal-hal yang baru di Windows itu ya Dok ya. Sebetulnya sudah ada yang selama ini kita menggunakan Windows 10 itu sebenarnya sudah ada bahwa ada beberapa aplikasi yang untuk video editor sudah ada gitu Dok ya. Untuk membuat 3 dimensi sudah ada. Nah, saya coba perlihatkan di sini. Tapi ini khusus Windows Dok ya. Mohon maaf nih Dok. Mohon maaf gitu. Yang Apple minggir dulu. Share screen Dok ya. Oke. Alhamdulillah yang ada di sini semua Windows nih Pak nih. Saya coba share screen. Windows 10 ya. Jadi ini PowerPoint yang ada di Windows 10 gitu ya? Atau bukan PowerPoint? Apa nih? Dok. Jadi mungkin saya akan mencoba gini Dok, mengenalkan fasilitas bawaan dari Windows itu Dok. Ya, oke, nah itu dia. Jadi gini Dok, pertama kan
dulu pernah dikenalkan dengan video editor dok ya. Sebetulnya kalau kita di laptop Bapak Ibu, kalau misalkan di kotak search ini dok ya, nah kita ketikkan video editor, itu sebetulnya di Windows sudah ada dok. Nah ini dok, video editor. Jadi ini bawaan dari Windows 10 dok. Oh iya. Nah jadi pertama kita di kotak pencarian ini dok, saya ulangi dok ya. Nah ini kita klik di kotak setnya. Nah kita coba ketikkan video editor aja gitu dok. Iya. Nah nanti akan muncul di atas itu aplikasi video editor asli bawaan Windows 10. Seperti ini dok video. Nah kita klik. Nah jadi sebetulnya ini lumayan lah dok, lumayan. Nah tampilannya seperti ini dok. Jadi ini belum bisa dipraktekkan secara rinci, tapi saya hanya mengenalkan dok ya. Ya, nggak apa-apa, kenalkan dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini dok. Tapi syaratnya untuk ini Windows 10 ya, Windows 10 dok. Yang betul dok. Windows 10. Jadi di sini dia hampir mirip-mirip ke PowerPoint mungkin dok ya, ke PowerPoint. Jadi saya coba dihapus dulu. Remove anyway, oke. Nah jadi di sini kita seakan-akan seperti membuat sebuah PowerPoint gitu dok, sebuah PowerPoint gitu dok. Kalau misalkan kita menggunakan video editor bawaan dari Windows seperti itu. Nah jadi satu slide ini mungkin saya hapus dulu dok ya. Saya hapus dulu. Ini pengenalan saja mungkin dok ya. Nah jadi ini kita hapus dulu. Nah, jadi seperti inilah tampilannya video editor bawaan dari Windows 10. Jadi di sini kita memang tidak terlalu istimewa dok, tapi lumayan lah gitu dok. Jadi pertama kita bisa menambahkan apapun dari sini, apakah itu video, ataukah gambar, ataukah tulisan, seperti itu dok ya. Misalkan kita akan langsung ngambil dari web gitu dok ya. Nah di sini langsung disediakan oleh Bing, bukan Google tapi Bing ya, bawaan Microsoft dok. Nah misalkan mobil dok ya, kita cek mobil. Nah salah satu nanti kita mungkin akan pilih yang ini dok ya. Nah ini mungkin dok ya, kita pilih ini langsung dari internet dok ya. Nah, ini kita pilih mobil, salah satunya kita insert. Oh berarti ada hak ciptanya dok, jadi kita pilih. Kita pilih yang lain kalau begitu dok. Misalkan kapal misalkan ya. Ini contoh saja dok ya. Nah ini dok ya, kita pilih. Wah ya ini masih ada hak ciptanya dok. Nah jadi seperti inilah dok. Jadi kalau di bawaan Windows itu animasinya masih sedikit dok ya, masih sederhana. Jadi ada apa istilahnya tuh, efek dari videonya masih sederhana. Nah kita coba mungkin satu saja dok ya, kita masukkan sebuah video yang hasil ini dok, dari Cars ya mungkin ya. Ini bagi yang ingin gratisan gitu dok, gratisan. Nah ini dok, nah kita coba yang ombak ini dok ya, kita coba. Nah kita tambahkan ke sini dok. Nah, tambahkan ke sini. Ya. Ngambilnya dari project library ini. Oh iya dok. Di add ini dok. Jadi kita bisa menambahkan dari komputer kita di sini dok ya. Aja ya, ambil prompt coba nih. Gitu dok. Nah selanjutnya kita seret ke slide yang pertama. Di sini nanti apa saja yang bisa diolah di video editor Windows 10 ini dok. Pertama di sini kita bisa lihat di sini ada pemotongan, ada pemisahan, ada penambahan teks, ada apa itu ya, fokusnya ke sudut, itu misalkan ada 3D effect juga, filter kecepatan, misalkan ada kita ingin slow motion kan di sini bisa dok ya di Windows video editor Windows ini dok, diputar, itu di crop dan sebagainya. Untuk filter misalkan, ini filternya seperti apa saja yang disediakan dok ya. Kalau dibandingkan dengan Filmora dengan apa itu video editor mungkin
ini masih sangat sederhana dok, tapi lumayan lah dok. Seperti ini, jadi bisa langsung kelihatan gitu dok ya. Nah ini lumayan lah gitu dok. Ya ini saya lagi coba nih, saya coba juga nih. Nah, lalu di sini kita juga bisa menambahkan musik dok. Nah, background musik di sini, misalkan dalam video tersebut kita akan menambahkan. Nah, kalau ini kan bawaan dok, bawaan dari window-nya sudah terjamin. Ini nanti apa istilahnya itu tidak akan terganjal oleh ini dok ya, apa istilahnya itu tidak copyright gitu. Nah, ini kan jadi saya ulangi dok ya. Kasih lagu, lagunya. Barusan suaranya terdengar nggak dok? Dengar. Oh iya. Itu Saya dari ulangi mana kalau gitu dok. suaranya? Lagunya dari mana? Nah, jadi pertama kalau di video editor ini menambahkan musik itu per slide dok. Jadi bukan keseluruhan. Jadi kita buat dulu satu slide di bawah dok, diseret ke slide pertama. Nah, jadi kita klik di slide pertama ini, baru akan muncul di sini background musik dok. Jadi background musik ini untuk menambahkan musik ke video yang slide pertama ini dok. Nah jadi ketika kita klik di slide pertama ini, kita klik ini, nanti akan muncul menu background musik di atas dok. Nah ini aslinya nanti kalau kita play tidak ada musiknya dok ya. Nah kosong. Nah kita coba nanti menambahkan di sini dengan menu background musik. Nah ini daftar musik yang ada di sini itu yang bawaan dari gratisan dari ini dok, dari window. Jadi aman itu dok. Nah misalkan ini dok ya, Magical Season kita tambahkan, kita klik salah satunya, kita tambahkan. Nah kita coba apakah. Nah sekarang sudah bermusik gitu loh istilahnya video kita gitu. Nah gitu. Musiknya saya pilihannya kan begitu kita background musik ada 3 pilihan nih, Magical Season, Amplified sama Unnoticed apa nih? Oh kalau di scroll ke bawah dok masih banyak itu dok. Oh banyak. Oh iya benar. Ya gitu dok. Oh iya. Gitu. Nah ini saya belum explore ke sampai detail mungkin. Nah ini nanti mungkin kalau di sini ada pilihan synchronize your video to the music beat. Jadi nanti fade out, fade in-nya itu nanti dia akan menyesuaikan mungkin dok. Mungkin seperti itu. Seperti itu dok. Nah itu salah satunya. Nah di sini juga ada menu custom audio. Nah ini kemungkinan kita bisa menambahkan dari musik pilihan kita dari komputer gitu dok. Nah tinggal dipilih aja audionya mana. Kebetulan belum ada tuh. Nah ini mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut sama bapak ibu. Nah minimal di sini kalau kita mengharapkan video editor yang minimalis, yang ringan, nah mungkin nanti bisa menggunakan video editor bawaan dari window ini dok. Jadi saya ulangi nanti mungkin pertama kali nanti kita ke menu search, saya ulangi, menu search di sini, ketik video editor. Ya, udah. Betul. Nah, nanti muncul video editor aplikasi dari bawaan Windows. Ini sudah tersedia di Windows sebetulnya, dok. Seperti itu. Nah, untuk eksekusi nanti, apakah nanti menambahkan lagi? Ini kan seperti PowerPoint, dok, slide-slide-nya itu, dok ya. Ini bisa kita tambah berapapun nanti istilahnya video-video kita di situ ditambahkan seperti itu dok. Nah untuk mengedit ini kita checklist dulu di sini dok. Nah di sini ada menu trim. Ini untuk memotong, bagian memotong ya, nanti bisa dok sama bapak ibu dipraktekkan lebih lanjut. Nah nanti misalkan mau sampai sini saja, misalkan seperti itu. Nah dan nanti hasilnya nanti ya akan sangat pendek gitu dok. Nah gitu. Nah ini kan tadi barusan itu suaranya agak-agak canggung dok ya. Nah nanti ketika memilih background musik kita coba tes pakai tambahan menu ini dok, diaktifkan. Jadi synchronize
dicoba kan nanti audionya itu disinkronis oleh Windows dengan durasi video dok. Jadi ini diaktifkan seperti itu. Nah kita tes hasilnya, kita tes hasilnya nanti apakah suaranya terlalu pendek mungkin, terlalu pendek mungkin dok. Nah, mungkin nanti bisa lebih jauh lah gitu dok ya, diekspor dok ya. Nah ini memotong, jadi kalau misalkan ingin memotong di sini, yang penting nanti patokannya di checklist dulu yang akan diedit. Nah silahkan nanti di video itu apakah kita mau dipisahkan jadi 2 video terpisah, ditambahkan teks, motion itu jadi fokus ke satu titik gitu dok ya, satu titik dari gambar tersebut, dari video tersebut, jadi efek. Yang penting betul kata Dr. Rosma tadi, jangan takut untuk mengklik karena betul dok, karena di sini kan ada undo dok. Nah ini jadi kehebatan, kehebatan komputer dan ya dok. Bud, kalau kapal terbang itu dimasukin ke situ terus nanti di motion, bisa nggak? Oh bisa dok, bisa dok, di motion. Kapal terbangnya ditempel dulu ke situ di atas laut. Nanti di motion dia gerak dia. Nanti pesawatnya ada yang kapal terbang kayak ya? burung terbang tuh gimana? Ada pesawat dibikin kayak burung, kecek-kecek itu gimana tuh? Oh itu teknik animasi dok, berat itu. Kalau ini sih yang ringan-ringan, instan gitu dok. Kalau video kan tadi ada gambar pesawat dot, Bud masukin ke situ. Gambar pesawat ya? Laut. Yang tadi sebelumnya. Oh, yang koleksi gambar atau pesawat atau mobil atau. Oh itu dok, ya jadi ini saya belum sampai jauh sejauh itu dok. Ini kan baru pengenalan dokter, nanti pengenalan dok. Saya udah coba nanti bisa diekspor lah dok, diekspor lebih dalam lagi dok. Pakai Windows saya bisa udah yang tadi betul video ditaruh boleh, foto juga boleh, beberapa video juga bisa ya. Mana? Oke. Nah nanti di sini untuk eksekusi akhir nanti bisa di finish video ini dok seperti biasa, dan ini sama dengan PowerPoint juga ada pilihan kualitas betul dok. Nah di sini ini standar aja lah dok. Ini kalau diekspor dia sama jadi MP4 gitu dok kalau nggak salah gitu. MP4 ya jadinya ya. MP4 ya. Jadi mirip kayak PowerPoint juga sebenarnya ya. Betulnya dok. Cuman dia lebih fokus ke video editor gitu dok. Editor. Nah gitu dok ya. Itu mungkin pengenalan video editor bawaan Windows 10 dok ya. Tinggal tambah 2 hal ya. Mungkin ternyata ya bisa buat album lagi ya Pak Prof. Ya. Betul. Akyung silakan, masih ada waktu sedikit ya. Jadi itu video editor itu sudah saya praktekkan. Wah. Sejak membuat resep dapur yang ketiga, keempat, kelima itu kan sudah jadi file video, saya harus tampilkan. Nah kalau saya pakai Adobe, pakai Creative Cloud, pakai KineMaster, saya susah. Ternyata kan itu punya video editor, gampang sekali. Dan yang sudah saya tampilkan itu pakai video editor itu. Saya tampilkan. Terus kapan-kapan aku bikin lagi tutorial. Boleh. Itu yang tadi yang belum berhasil, yang itu saya kirim ke Pak Budi atau ke Mas Indra itu file Bandicam originalnya itu waktu nyoba itu tadi menjawab pertanyaan Wahyu Krisnanto tadi. Ini kok. Ini ada satu lagi, Akyung, ada satu pertanyaan dari Prof. Ari Yunanto Banjarmasin ya. Mohon informasi, apakah selain wajah, apakah kita bisa menyertakan virtual background? Jadi bukan wajah nih, belakang gambar gereja kayak gambar masjid, gambar jembatan, supaya penampilan jadi lebih cantik. Nah ini pertanyaan. Jadi itu memang ada 2, cuman pakai chroma key, pakai dinding apa adanya, atau pakai green screen. Kalau pakai green screen bisa pakai itu, kelihatan cuman wajah kita kayak remove BG itu, jadi cuman itu kalau pakai Bandicam ya. Tapi kalau yang Bu Rosma tadi yang tadi bisa nggak? Itu pertanyaannya yang pakai pada ekspor dimasukkan narasi narasi tadi. Ini nanti bikin nggak? Nanti kalau pas nggak zoom tak cobanya. Coba Pak Budi itu tadi yang Bandicam yang original tadi sudah bisa diputar, itu tak kirim ke Pak Budi. Tapi mohon maaf waktu kita udah sempit, jadi doa lagi ada penutupan karena saya sudah berjanji dengan JHA, kita jam 3 pas mulai JHA ada pelatihan.
Baik, baik. Terima Tapi kasih. bukan main, yang sekarang ini aja udah oke banget ya, Prof Budi udah memberikan. Iya dok. Ya, Bu Rosma ada temuan ya, hasil penelitian sendiri ini. Nah, yang kedua saya ingin mengenalkan juga sebetulnya di Windows 10 itu ada bawaan untuk membuat 3 dimensi dok. Nah saya coba yang nanti hasilnya 3 dimensi itu diekspor ke PowerPoint untuk dianimasi sebetulnya dok. Pengenalan aja. Pengenalan dok ya, pengenalan dok. Supaya waktunya singkat ya, silakan. Saya coba dok ya. Jadi 2 oleh-oleh dari Prof Budi, 1 Iya, dari gimana? Nah, coba ini dok ya. Jadi saya perbesar. Ya. Nah di sini sama tadi awalnya kita ke kotak search gitu dok ya. Ya. Nah kita tinggal klik 3D dok ya. Apa Pak? 3D gitu dok. 3D aja tulis ya. 3D aja cukup dok. Ini nggak usah lah builder ini dok. Langsung keluar 3D viewer ya sama print. Nah di sini ada 3D builder dok. Jadi untuk membuat sebuah 3D. Nah target kita bagaimana kalau misalnya foto PNG kita, pas foto kita atau logo atau apapun kita buat 3 dimensi dok ya. Nah kita coba di sini aktifkan 3D builder. Ya. Ini pengenalan aja dok ya. Ya. Nah kita coba membuat scene baru dok. Nah, oke. Nah di sini karena ini aplikasi yang baru kita kenal. Nah kita biasanya kalau untuk aplikasi yang baru kita kenal itu kita disarankan untuk mencari menu insert pokoknya dok. Nah di sini ada insert dok. Nah di menu insert ini kita tambahkan add ya, add. Kita add. Nah kita cari logo Cars misalkan yang PNG atau foto kita yang di crop itu bisa dok ya. Yang penting PNG-nya transparan dok. Nah kita coba logo Cars ini dok ya. Nah ini sudah langsung 3D dok. Sama si aplikasi ini dok. Tinggal kita atur levelnya mau seperti apa, seperti itu dok. Ini sudah apa istilahnya sudah siap gunakan ini dok. Nah seperti itu dok ya. Kalau kita angkat sedikit misalkan, nah kalau misalkan sudah diatur nanti bisa seperti ini diatur-atur dok ya. Nah jadi karena ini kan tadinya cuma PNG dok ya, gambar flat, tapi di sini oleh 3D builder bawaan Windows ini sudah langsung otomatis dibuatkan 3 dimensi dok. Nah ini gunanya apa? Nanti kita coba hasil dari built-in ini dok, kita ekspor dulu. Kita ekspor dok ya untuk membuktikan tentunya nanti bermanfaat sekali dok. Di sini kita save ya, save menjadi logo Cars 3D misalkan dok ya, 3D. Kita coba di sini karena ini ada 6 format. Nah kita coba yang 3MF dulu dok ya, 3MF dulu. Nah, kita coba disimpan di desktop. Oke. Nah kita buka PowerPoint. Nah misalkan seperti ini dok ya. Nah ini jadi 365 itu fitur terbaru 365 itu dia mempunyai menu kalau kita klik menu insert itu ada 3D model dok. Nah 3D model ini kita klik, arahkan ke desktop tadi tempatnya mana. Ini dok kan ini hasil ekspor tadi dok ya, logo Cars 3D ya. Oke kita insert. Ini mohon maaf masih kasar dok ya, masih kasar dok. Setiap kali nanti ada apa istilahnya ada 3D objek di PowerPoint itu bisa kita mainkan posisi letaknya seperti apa. Nah seperti ini dok ya. Juga kita bisa memainkannya dengan animasi dok. Nah kita lihat animasi di sini ya, animasi. Nah ketika kita mengklik misalkan kita mengklik 3D objek yang ada di PowerPoint, kita klik, ini ada menu animasi yang bisa diaktifkan dok, seperti ini dok ya. Ini jadi ada animasi khusus 3 dimensi. Nah misalkan kita klik salah satunya misalkan turnable ini dok ya. Kita lihat hasilnya, nah nanti hasil seperti ini dok.
Nah, gitu. Ini mohon maaf masih kasar dok ya 3D-nya dok. Oke. Tapi mohon maaf Dr. Pak Budi, waktu kita sudah sangat sempit habis ya. Siap. Jadi bisa. Ternyata 3D Builder itu nggak otomatis ada, mesti di-download dulu kalau di saya. Nggak semua ada ya ini, tapi download belum lama ya. Oh, belum ada dok ya? Jadi buka 3D ada, tapi 3D Builder itu nggak ada. Yang ada 3D Paint. Oh iya, ini berarti masalahnya di sini dok. Ini terakhir dok ya, saya coba. Jadi ada di menu setting, coba kita ke menu setting. Ya. Menu setting, nah di sini ada apps. App. Nah di sini misalkan optional feature ya. Kalau tidak salah ini dok ya, tidak salah. Nah optional feature di sini nanti coba cari 3D dok. 3D. Nah, nanti kalau misalkan dia belum terinstall, biasanya suka ada di sini gitu dok. Ini kalau tidak salah dok ya, antara tinggal diketik aja di sini gitu dok. 3D gitu dok. Nah seperti nanti muncul, tinggal diinstal aja, tinggal ditambah lah gitu dok, fitur-fiturnya gitu dok. Oke. Mungkin itu dok. Baik, terima kasih Prof Budi. Ya, ini tergesa-gesa dikit karena apa boleh buat ada acara lagi yang lanjut. Jadi Pak Joni boleh ikut itu ya, pengumuman? Ya, silakan pengumuman. Ya, kita tutup ya Pak. Terima kasih Prof Budi, terima kasih Pak Kyung, terima kasih Bu Rosma. Kita lebih cepat selesai sedikit 15 menit. Biasa malah suka lewat. Ini karena udah acara berikut jadi nggak bisa. Makasih. Silakan Dr. Hani. Dilanjut dengan doa pendek ya. Nanti penutupan. Ya, terima kasih. Ya teman-teman sekalian, kita dalam rangka 17 Agustus akan membuat lagu baru. Lagunya namanya lagu Hari Merdeka ya, 17 Agustus tahun 45 gitu. Waktu kita sangat terbatas karena kita akan diminta Pak Toto untuk diputarkan di SKB tanggal 25. Semua sudah dikirim email. Yang belum dikirim email, tolong menghubungi Pak Indra. Cara membuatnya sama seperti yang pertama. Bedanya adalah merekam kan audio biasa ya, audio suaranya ada di sini. Terus kita dengan jarak 20 cm kita merekam suara. Kita nyanyi berdasarkan earphone. Audio kita rekam jadi MP4 ya. Kemudian kalau si videonya itu MP3 dong suara tadi. Suara MP3. Tadi suara audio. Nah, kalau video itu nanti ada gambarnya nanti Pak. Ini nanti Bu Elsa tolong disiapin sebentar yang Pak Segi contohnya. Nah, video itu dibuat di rumah. Kan kita tidak boleh keluar rumah ya. Apakah mau di kebun atau mau di mana? Pasang musiknya, seragamnya baju putih, dasi merah, laki-laki celana hitam, pakai kopiah. Kalau perempuan baju putih atau blus putih atau kebaya putih dengan aksesoris merah, mau jilbab merah, mau shawl merah. Dia bukannya setengah badan. Tadi Pak ya, setengah badan. Ya, setengah badan. Kemudian kalau bisanya yang paling baik di luar jam 10, jam 11 karena pencahayaan bagus. Pencahayaan bagus. Tolong direkam pakai HP aja supaya lebih tajam. Orang lain jadi yang rekam, nggak bisa pakai itu ya, nggak bisa